Oke, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi ini. Perkembangan teknologi saat ini mendorong pertumbuhan industri dan proses manufaktur dan skala besar. Sektor seperti industri kimia, energi, dan pengelolaan sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan modern, karena hampir semua barang yang kita gunakan berasal dari proses industri. Namun, selain memberikan dampak ekonomi yang besar, proses industri juga menghasilkan limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan. Selain dari industri, limbah juga dihasilkan dari aktivitas manusia secara umum, sehingga pengelolaannya menjadi sangat penting. Salah satu jenis limbah yang perlu diperhatikan adalah biosolid. Biosolid merupakan limbah berbentuk lumpur dari pengolahan air limbah yang kaya akan zat organik. Kandungan ini membuat biosolid berpotensi mencemari lingkungan karena menyebar mikroba dan patogen. Namun, di sisi lain, biosolid juga memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif karena kandungan organiknya yang sangat tinggi. Salah satu teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan biosolid adalah metode insinerasi, yaitu proses pembakaran pada suhu tinggi. Proses ini dapat mengurangi volume limbah hingga sekitar 90%, sekaligus membunuh patogen dan menghasilkan energi. Terdapat beberapa metode insinerasi, yaitu monoinsinerasi, fluidized head, dan koinsinerasi, yang dimana masing-masing dari metode ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, insinerasi juga memiliki tantangan, yaitu menghasilkan emisi seperti NOx, SOx, dioksin, dan partikulat yang dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Meski demikian, sisa pembakaran seperti abu masih dapat dimanfaatkan, misal sebagai sumber fosfor untuk pertanian atau bahan konstruksi, sehingga mendukung konsep ekonomi sirkular. Selain pencemaran dari biosolid, pencemaran tanah oleh hidrokarbon juga menjadi masalah penting, terutama dari minyak bumi. Pencemaran ini dapat merusak struktur tanah, membunuh organisme, dan mencemari air tanah. Untuk mengatasinya, digunakan metode bioremediasi, yaitu pemanfaatan mikroorganisme untuk menguraikan polutan menjadi senyawa yang lebih aman. Bioremediasi dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ, dengan metodenya seperti bioventing, biosparging, dan biopile. Dan berikut merupakan unsur masalah dan juga tujuan dari penelitian yang sudah buat. Biosolid merupakan limbah lumpur yang telah melalui proses pengolahan dan stabilisasi. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air serta menurunkan kandungan patogen sehingga biosolid menjadi lebih aman untuk dimanfaatkan kembali. Sumber utama dari biosolid berasal dari dua jenis lumpur dalam instalasi pengolahan air limbah, yaitu lumpur primer yang dihasilkan dari proses pengendapan awal, serta lumpur sekunder yang berasal dari biomasa atau mikroorganisme sisa proses pengolahan biologis. Secara umum, biosolid memiliki bentuk semi padat atau semi solid hingga cair dengan kandungan partikel padatan berkisar antara 0,25 hingga 20% dari total beratnya. Dari segi kandungan, biosolid memiliki potensi yang cukup tinggi karena mengandung bahan organik sekitar 30 hingga 40% serta nutrien penting seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Selain itu, rasio karbon terhadap nitrogen berada pada kisaran 10 hingga 20% dengan pH netral sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi, salah satunya untuk nutrisi tanah. Biosolid juga dapat mengandung sejumlah kontaminan seperti logam berat dan senyawa patogen, sehingga diperlukan proses pengolahan lebih lanjut sehingga tidak membahayakan apabila selanjutnya akan dimanfaatkan kembali. Salah satu metode pengolahan biosolid menjadi energi adalah melalui insinerasi. Insinerasi merupakan proses pembakaran biomasa pada suhu tinggi, sekitar 850 hingga 1200 derajat Celcius, yang bertujuan untuk mengubah energi kimia menjadi energi panas. Metode ini banyak digunakan karena mampu mengurangi volume limbah secara signifikan hingga sekitar 90% dalam waktu yang relatif singkat, serta dapat mendetoksifikasi patogen secara efektif. Selain itu, panas yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya untuk membangkit listrik. Namun perlu diperhatikan bahwa proses ini membutuhkan energi awal yang cukup besar, terutama untuk mencapai suhu pembakaran yang tinggi. Selanjutnya terdapat teknologi fluidized bed incinerator yang bekerja dengan prinsip mekanika fluida. Pada sistem ini, udara dialirkan dari bagian bawah dengan kecepatan tertentu, sehingga material padat seperti pasir dan biosolid dapat bergerak menyerupai fluida. Kondisi ini memungkinkan percampuran antara bahan bakar dan oksigen terjadi secara lebih merata, sehingga proses pembakaran berlangsung lebih stabil dan efisien. Selain itu, luas permukaan perpindahan panas yang besar juga meningkatkan efisiensi termal dalam proses ini. Kemudian terdapat metode monoinsinerasi, yaitu pembakaran yang hanya menggunakan satu jenis limbah saja, biasanya biosolid. Proses ini diawali dengan tahap pengeringan untuk menurunkan kadar air, kemudian dilanjutkan dengan pembakaran untuk menghasilkan energi panas. Keunggulan dari metode ini adalah mampu mengurangi volume limbah secara signifikan, menghasilkan energi terbarukan, serta menghasilkan abu yang kaya akan fosfor sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Namun, metode ini memiliki kelemahan berupa biaya investasi yang tinggi, kebutuhan energi yang besar terutama pada tahap pengeringan, serta memerlukan sistem pengendalian emisi yang baik. Terakhir, terdapat metode koinsinerasi, yaitu pembakaran biosolid dengan bahan bakar lain seperti batu bara, biomasa, atau limbah padat perkotaan. Metode ini umumnya diterapkan pada fasilitas industri seperti pembangkit listrik atau industri semen. Dalam proses ini, biosolid digunakan sebagai bahan bakar tambahan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Keunggulan dari koinsinerasi adalah dapat meningkatkan nilai kalori campuran, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta lebih ekonomis karena memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Selain itu, metode ini juga membantu mengurangi volume limbah secara bersamaan dengan produksi energi. Efisiensi energi biosolid dapat dipengaruhi oleh proses insinerasi. Secara umum, biosolid memiliki kadar air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70-80%, sehingga menyebabkan nilai kalori awalnya rendah. Oleh karena itu, diperlukan proses pengeringan sebelum pembakaran agar energi yang dihasilkan dapat menjadi lebih optimal. Energi dari biosolid dihasilkan melalui proses oksidasi senyawa organik yang menghasilkan panas, yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan uap dan listrik. Namun dibandingkan dengan bahan bakar fosil, efisiensi konversinya masih lebih rendah karena kandungan abunya yang tinggi dan nilai kalori yang relatif kecil. Untuk meningkatkan efisiensi tersebut, dapat diterapkan teknologi pengalihan energi seperti penggunaan boiler dan turbin uap yang terintegrasi. Dengan sistem ini
sehingga efisiensi termal dapat meningkat hingga sekitar 50-70%, terutama jika panas buang dari proses insinerasi dimanfaatkan kembali, misalnya untuk proses pengeringan biosolid. Selain itu, pemilihan jenis insinerator juga berpengaruh, di mana teknologi seperti fluidized bed mampu meningkatkan pencampuran antara bahan bakar dan oksigen, sehingga proses pembakaran menjadi lebih stabil dan efisien. Penerapan insinerasi juga dapat meningkatkan efisiensi dengan cara mencampurkan biosolid dengan bahan bakar lain yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, efisiensi energi biosolid sangat bergantung pada integrasi proses yang meliputi pengeringan, pembakaran, dan pemilihan energi. Pemanfaatan kembali panas hasil insinerasi menjadi kunci dalam mengurangi kebutuhan energi eksternal dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dengan sistem yang terintegrasi, biosolid tidak hanya berfungsi sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber energi alternatif yang dapat mengurangi volume limbah hingga sekitar 90%. Analisis kasus dilakukan terhadap negara KI dengan asumsi sebagai negara berkembang dengan keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan pendanaan dalam pengelolaan limbah serta energi. Negara ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Selain itu, regulasi lingkungan di negara KI belum terlalu ketat dan sistem monitoring masih terbatas, sehingga implementasi teknologi pengolahan seperti insinerasi belum optimal. Efisiensi energi biosolid pada negara ini menghadapi berbagai tantangan, yaitu iklim tropis dengan curah hujan tinggi menyebabkan kadar air pada biosolid semakin tinggi, sehingga menurunkan nilai kalor dan meningkatkan kebutuhan energi untuk proses pengeringan. Selain itu, keterbatasan teknologi juga dapat menyebabkan proses konversi energi menjadi kurang optimal. Namun, efisiensi ini masih dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan panas buang serta penerapan teknologi yang lebih efisien seperti fluidized bed atau koinsinerasi, sehingga biosolid tetap memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Proses pembakaran biosolid menghasilkan emisi kompleks mulai dari gas asam, nitrogen oksida, hingga logam berat volatil. Untuk menanggulanginya, di kasus ini kita menerapkan APCS dengan 2 tahap utama. Yang pertama adalah combustion control, yang merupakan penerapan dari prinsip 3T. Di sini kita menjaga suhu di atas 850 derajat Celcius selama minimal 2 detik dengan pencampuran udara yang optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan senyawa organik toksik seperti dioksin hancur sempurna. Lalu tahap yang kedua adalah post-combustion cleaning. Di sini fokus utamanya adalah menetralkan gas asam di unit scrubber, mereduksi NOx menjadi N2 menggunakan SCR, serta menangkap partikulat dan logam berat melalui mekanisme adsorpsi pada karbon aktif dan penyaringan fisik di backhouse filter. Penerapan teknologi ini berbeda di tiap negara tergantung kondisi wilayah dan kebijakan strategisnya. Seperti di Jerman dan Jepang memiliki fokus pengolahan yang berbeda karena memang kondisi wilayahnya juga berbeda. Di Jerman, fokusnya adalah ekonomi sirkular. Mereka menggunakan mono incineration untuk memulihkan fosfor dari abu menjadi pupuk karena di sana kondisi lahannya cukup luas. Proses dimulai dari fluidized bed furnace untuk membakar biosolid secara terpisah. Gas panas ini kemudian melewati cyclone dan ESP untuk menangkap abu murni dalam kondisi kering agar fosfornya bisa diekstrak menjadi pupuk. Setelah abunya diambil, gas dibersihkan dari zat kimia melalui waste scrubber dan SCR. Lalu kemudian diinjeksi dengan karbon aktif di tahap akhir untuk memastikan bahwa emisi merkuri ini nol sebelum dilepaskan ke atmosfer. Sementara di Jepang, tantangannya adalah keterbatasan lahan. Mereka menggunakan high temperature melting untuk mengubah abu menjadi slate yang volumenya stabil dan berkurang. Proses dimulai dengan high temperature melting furnace yang mengubah limbah langsung menjadi slate. Kemudian gas masuk ke cyclone lalu didinginkan di cooling tower agar suhunya aman untuk tahap berikutnya. Nah, di sini berbeda dengan Jerman. Jepang menyemprotkan injeksi karbon aktif tepat sebelum backhouse filter. Hal ini akan membuat backhouse bekerja secara ganda, yakni menyaring debu sekaligus menjadi tempat reaksi karbon menyerap racun. Lalu tahap terakhir, gas yang sudah bersih ini masuk ke dry scrubber dan SCR untuk pembersihan tahap final. Secara global, produksi biosolid terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di sejumlah negara, dengan perkiraan mencapai 100 hingga 125 juta ton berat kering yang mengalami peningkatan menjadi 150 hingga 200 juta ton pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa lumpur limbah merupakan salah satu produk samping utama dari instalasi pengolahan air limbah. Pemanfaatan abu biosolid sendiri sangat bergantung pada kandungan nutrisi dan juga kontaminan di dalamnya. Jika masih mengandung kontaminan yang cukup banyak, biasanya dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi seperti campuran beton, semen, ataupun keramik. Namun, jika kandungan kontaminannya rendah dan juga kaya akan nutrisi seperti nitrogen dan juga fosfor, maka dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Di Jerman, lebih dari 70% limbah lumpur telah diolah melalui proses monoinsinerasi sejak tahun 2018. Abu yang dihasilkan dari proses pembakaran kaya akan fosfor sehingga dimanfaatkan kembali sebagai pupuk, terutama karena keterbatasan sumber fosfor alami. Pemanfaatan ini juga didukung oleh regulasi pemerintah yang berfokus pada sustainability dan juga ekonomi sirkular, serta memberikan manfaat seperti meningkatkan pH dan juga meningkatkan struktur tanah. Sementara itu, di Jepang, pemanfaatan abu biosolid lebih banyak difokuskan pada sektor konstruksi dan juga manufaktur. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya teknologi untuk melakukan fosfor recovery dan jaringan pengolahan limbah lumpur yang sudah terpusat pada industri konstruksi, sehingga menyebabkan terbatasnya penerapan dan pembakaran biosolid untuk industri pupuk di Jepang. Selain itu, regulasi pemerintahan yang cukup ketat terkait kandungan logam berat dan juga kandungan radioaktif menyebabkan pupuk berbasis biosolid belum tersertifikasi secara luas, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pupuk berbasis biosolid. Nah, sebenarnya apa itu bioremediasi? Bioremediasi itu merupakan proses pengolahan limbah yang menggunakan mikroorganisme atau enzim mikroorganisme untuk menguraikan polutan berbahaya di suatu lingkungan. Prinsipnya adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan-bahan berbahaya menjadi bahan yang relatif tidak berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan yang tepat. Berdasarkan tempat pengolahannya, bioremediasi dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ.
Pada bioremediasi in situ, pengolahan limbah dilakukan di lokasi pencemaran. Dengan begitu, biayanya akan menjadi lebih murah karena tidak ada biaya transportasi. Lalu, bioremediasi in situ ini lebih cocok untuk area yang sulit dijangkau, dan prosesnya cenderung lebih lambat dan sulit untuk dikontrol secara presisi. Lalu, pada bioremediasi ex situ, pengolahan limbah dilakukan di tempat lain. Dengan begitu, biayanya akan jauh lebih mahal karena ada biaya transportasi. Dengan bioremediasi ex situ, dapat menangani berbagai jenis kontaminan. Lalu, prosesnya juga lebih cepat dan efisien karena Metode bioremediasi. Metode ini adalah suatu metode yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan menggunakan mikroorganisme untuk mengdegradasi polutan yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman di tanah. Nah, prosesnya akan bekerja di mana zat pencemar atau polutan akan digunakan menjadi sumber nutrisi untuk mikroorganisme supaya bisa melalui mekanisme biologis seperti detoksifikasi, degradasi, dan mineralisasi. Nah, metode ini akan terbagi menjadi teknik in situ dan ex situ, di mana efektivitasnya akan bergantung pada faktor lingkungan seperti pH, suhu, oksigen, dan nutrisi. Nah, dalam metode bioremediasi ini terdapat 3 metode utama, yaitu bioventing, biosparging, dan biopile. Bioventing adalah metode yang digunakan di mana udara akan diinjeksikan ke bawah permukaan air tanah atau saturated zone. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan oksigen terlarut supaya bisa mempercepat kebersihan kontaminan yang masuk ke wilayah bagian air tanah. Selanjutnya adalah metode biosparging, di mana udara akan dialirkan dengan tekanan rendah ke dalam zona tanah yang tidak jenuh atau unsaturated zone. Tujuannya adalah untuk memberikan oksigen bagi mikroba asli di dalam tanah tanpa mengganggu struktur permukaan. Kedua metode ini memang sangat mirip. Selanjutnya adalah metode biopile, yaitu metode ex situ, di mana tanah yang tercemar akan digali dan ditumpuk di atas sistem ventilasi. Metode ini sangat cocok untuk metode kasus ini karena bisa mengontrol suhu, pH, dan nutrisi secara maksimal agar mikroba bisa bekerja secara optimal. Pemilihan bioremediasi in situ dan ex situ dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah karakteristik tanah, khususnya sifat fisik seperti porositas dan permeabilitas. Tanah dengan porositas dan permeabilitas yang tinggi seperti pasir memungkinkan aliran oksigen dan nutrien berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung aktivitas mikroorganisme. Kondisi ini lebih cocok untuk menggunakan metode in situ karena prosesnya dapat dilakukan langsung di lokasi tanpa adanya pemindahan tanah. Sebaliknya, tanah dengan tekstur halus seperti lempung memiliki permeabilitas yang rendah yang dapat menghambat difusi oksigen, sehingga kurang efektif jika menggunakan metode in situ. Selain itu, faktor kimia dan biologis tanah juga berpengaruh, terutama ketersediaan oksigen dan kelembapan. Proses degradasi hidrokarbon umumnya berlangsung secara aerobik, sehingga keberadaan oksigen sangatlah penting. Tanah dengan oksigen yang cukup akan mempercepat aktivitas mikroorganisme, sedangkan kondisi kekurangan oksigen akan memperlambat proses degradasi. Kelembapan juga harus berada dalam kondisi yang optimal, karena kondisi yang terlalu kering atau terlalu basah dapat menghambat aktivitas mikroba. Jika kondisi ini tidak ideal, maka metode ex situ menjadi lebih sesuai, karena parameternya dapat dikontrol secara lebih baik. Faktor berikutnya adalah heterogenitas tanah dan distribusi kontaminan. Tanah yang tidak seragam akan menyulitkan penyebaran oksigen dan nutrien secara merata, sehingga menurunkan efektivitas metode in situ. Selain itu, konsentrasi kontaminan yang tinggi dapat bersifat toksik bagi mikroorganisme dan menghambat proses biodegradasi alami. Pada kondisi ini, metode ex situ menjadi lebih unggul karena memungkinkan untuk dilakukannya pencampuran tanah, pengenceran kontaminan, serta penambahan nutrien dan mikroorganisme secara terkontrol. Analisis kasus dilakukan terhadap tanah yang terkontaminasi total petroleum hidrokarbon hingga kedalaman sekitar 6 meter dengan konsentrasi yang tidak merata. Kondisi ini tergolong kompleks. Kedalaman kontaminasi yang tinggi menyulitkan penerapan metode in situ, sementara adanya hotspot dengan konsentrasi tinggi dapat menghambat aktivitas mikroorganisme. Selain itu, terdapat risiko pencemaran air tanah jika tidak ditanggulangi dengan baik. Oleh karena itu, metode yang paling sesuai dalam kondisi ini adalah metode ex situ, karena memungkinkan pengolahan tanah secara lebih terkontrol, efektif, dan mampu menangani variasi kondisi kontaminasi secara keseluruhan. Pada kasus ini akan didapatkan bahwa tanah yang tercemar memiliki kandungan hidrokarbon yang sangat tinggi. Oleh karena itu akan digunakan teknik bioremediasi metode ex situ, secara spesifik metode biopile. Nah, kenapa sih digunakan metode ex situ? Hal ini karena kita bisa mengkontrol parameter. Metode ex situ akan memungkinkan pengendalian suhu, pH, dan kelembapan secara akurat sehingga kita bisa meningkatkan kinerja mikroba. Selain itu, kita juga menggunakan tanah yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Nah, hal ini akan menyebabkan sulit jika tidak digali karena dengan menggunakan metode ex situ, tanah akan digali dan digemburkan sehingga oksigen bisa menyentuh seluruh bagian polutan dengan merata. Setelah itu, ada juga keamanan air tanah di mana dengan mengangkat tanah, kita bisa menghentikan atau mencegah zat kimia merembes ke lebih dalam dan mencemari lebih parah. Nah, kenapa sih kita gunakan metode biopile? Nah, pertama kita bisa homogenisasi kontaminan, di mana teknik biopile ini efektif untuk tanah dengan parameter yang rendah karena bisa melalui penggalian dan pencampuran, sehingga polutan-polutan dalam tanah itu seringkali berpusat dalam satu titik. Dengan menggunakan teknik biopile, kita akan bisa mencampurkan dan meratakan polutan-polutan supaya mikroba bisa bekerja dengan lebih efektif. Setelah itu ada efisiensi pembersihan, di mana metode biopile akan menjamin proses dekontaminasi yang lebih menyeluruh dan terukur karena seluruh massa tanah yang tercemar akan dipastikan bisa terpapar dalam sisa aerasi. Nah, metode biopile ini sangat cocok karena adanya sistem aerasi yang aktif seperti yang dibicarakan, di mana biopile akan menggunakan jaringan pipa di dalam tumpukan untuk memompa udara. Hal ini akan membantu menjamin pasokan oksigen yang stabil bagi mikroba untuk melakukan prosesnya. Dalam kasus ini, untuk memulihkan lahan sedalam 6 meter, digunakan sistem monitoring yang terintegrasi pada 3 parameter utama. Parameter yang pertama adalah parameter kimia. Di sini kita memantau penurunan TPH melalui GCFID serta memastikan bahwa metabolisme mikroba itu aktif dengan melewati pemantauan gas O2 dan CO2. Lalu yang kedua ada parameter operasional. Di sini kita menjaga kondisi lingkungan ada di titik optimal, yakni ada di pH netral sekitar 6,5-8 dan kelembapan sekitar 40-70%. Hal ini dilakukan untuk mencegah hambatan pertumbuhan bakteri. Lalu yang ketiga ada parameter hidrogeologi, yakni kita memasang sumur pantau di hulu dan hilir guna menjamin tidak terjadi migrasi kontaminan ke air tanah. Nah, jika tren TPH konsisten menurun sesuai regulasi, lahan akan dinyatakan aman secara teknis untuk dialihfungsikan menjadi kawasan komersial atau publik.
Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan biosolid di setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, regulasi, dan juga tingkat perkembangan teknologi. Di Jerman, pengelolaan dilakukan melalui monoinsinerasi dengan regulasi yang ketat, serta berfokus pada pemulihan kadar fosfor untuk mendukung sektor pertanian dan juga ekonomi sirkular. Sementara itu, di Jepang lebih menekankan insinerasi suhu tinggi untuk mengurangi volume limbah karena keterbatasan lahan, dengan pemanfaatan abu pada sektor konstruksi dan juga manufaktur akibat regulasi yang ketat dan sistem pengelolaan yang masih terpusat. Di sisi lain, negara berkembang beriklim tropis seperti negara Q masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kadar air biosolid yang cukup tinggi dan keterbatasan teknologi, sehingga efisiensi energi belum optimal. Namun, tetap memiliki potensi peningkatan melalui penerapan teknologi yang lebih efisien seperti fluidized bed atau koinsinerasi dan pemanfaatan panas buang untuk proses pengeringan.